Yes. Oke, good morning. Jadi hari ini hari Jumat jam 7:30, Pak merekam kuliah lagi, kelas virtual kita pada 10 a.m. ya, karena sebenarnya Pak sudah rencana mau interaktif dengan kalian, tapi ini selalu saja ada gangguan dadakan. Yang seharusnya bisa orang lain yang tangani, tetapi harus saya yang diminta untuk menangani. Ya sudahlah, sekedar curhat tidak jelas. Pak usahakan hari minggu depan kita interaktif ya begitu. Maksudnya memang selama ini juga kita sudah terbiasa ya dengan ya Pak rekam terus kalian lihat, tetapi Pak juga mau interaktif karena ini dengan kelas-kelas yang lain juga Pak sudah interaktif, tetapi selalu dengan kalian hari Jumat ini selalu terkendala. Jadi this is my promise to you. Let's hope it can come true for next week ya. Pokoknya next week Pak misalkan mau ada kegiatan apa Pak akan tolak ya, hanya untuk kalian karena ini kita belum pernah interaktif juga ya, mungkin di awal-awal saja dan sudah terlalu lama begitu ya. Jadi untuk hari ini Pak akan memulai materi baru ya. Jadi oke, Pak share screen dulu. Lebih baik Pak matikan video saja supaya. Oke, jadi kalau yang kemarin itu kita sudah bahas tentang sistem transportasi ya. Oh ya, Pak share dulu ini. Sebentar, nah ini kalian punya tugas. Nah ini tugas ini baru dua orang belum kerja. Siapa ini? Tessa dan Stefandro. Tolong ya, tolong kerjakan sebentar. Jadi kalau sebentar tonton Pak video habis bisa dikerjakan atau mungkin Pak punya video kan sudah direkam tuh. Mungkin nanti sebentar malam baru kalian bisa simak ini. Tetapi untuk tugasnya silakan dikerjakan saja pada waktu Pak pembelajaran nih. Tessa dan Stefandro, please. And then assignment. Coba kita assignment kadang Cambridge. Oh bukan. Sebentar. This one. Cambridge exam ini pada bulan Februari pada tanggal 5 toh. Tidak tahu sudah berapa orang ini. Oke, 11. Jadi Pak agak lupa kalian ini sudah berapa. Kalian total semua berapa ya? Oke, ini sudah ada, coba kita lihat nilai. Kalian 11 atau 12 Pak? Oke. Ini Ronald 52. Eliaman 68. Carol 64. Maria da Costa 32. Rudy Lerik 48. Jordan Takesan 52. Caroline 60. Bonifacia 56. Satria 48. Alexander Ricowong 20. Sharon 36. Ya. Jadi itu kalian punya nilai. Ya ini makanya penting untuk mungkin kita harus interaktif dulu ya. Jadi supaya kalau misalnya ada pertanyaan atau apa, dan mungkin saja ini karena kalian tidak Pak kurang tahu ya, mungkin karena selama ini kalian tidak pernah menyaksikan Pak punya video atau bagaimana, Pak kurang tahu ini. Apa materi semua itu kan pasti ada di video. Nah, jadi tolong dibaca. Nah, kemudian mungkin dengan ada link-link yang Pak kasih itu juga harus dipelajari. Nah, begitu ya. Jadi jangan pikir karena Pak rekam ya sudah nanti kapan-kapan baru tonton. Ternyata tidak ditonton sama sekali karena sudah terlalu lama dan mungkin sudah lupa. Ya itu sudah mau fokus lagi ke materi baru, sudah mau fokus lagi ke mata pelajaran yang lain misalnya. Ya toh. Jadi Pak harap kalian bisa atur waktu baik-baik karena ini kan kalian online. Berarti waktu kalian itu lebih banyak. Ya kan seharusnya begitu. Kan kalian tidak jalan-jalan keluar juga toh dengan kondisi seperti ini. Nah, jadi paling oke mungkin di rumah ada yang main game, nonton apa ya boleh, tetapi Pak harap kalian bisa atur waktu sebaik mungkin. Nah, ini juga nanti Pak akan coba koordinasikan dengan wali kelas supaya nanti wali kelas juga coba koordinasikan dengan orang tua. Ini bagaimana kalian setiap hari di rumah itu seperti apa. Nah, ini juga penting ini. Nah, Pak juga mengerti bahwa pasti orang tua juga sibuk toh. Nah,
Jadi mungkin tidak ada yang jadi mungkin pagi-pagi begitu mungkin semua orang tua kerja, terus kalian juga kalau sendiri di rumah sudah semakin bebas misalnya, ya tuh ya sudah mau nonton atau tidak juga tidak apa-apa ini video atau seperti apa ya Pak, kurang tahu. Nanti intinya harus ini ya Pak hanya mau memotivasi kalian supaya tolong atur waktu baik-baik begitu. Dan kakaknya Pak juga sudah bilang kalau tidak jelas materi gimana kan bisa bertanya. Tapi Pak rasa apa yang Pak kasih itu kan materi apa yang Pak kasih itu yang Pak tanya. Kemudian ya bahkan ada link-link soal yang dimana link-link soal itu yang ditanyakan juga. Nah jadi ini Pak rasa kalian kurang mengoptimalkan ini semua. Begitu. Jadi tolong, padahal ini materi yang Pak anggap cukup mudah. Yang sekarang yang berikut ini materinya sudah agak sulit karena di Kurnas kalian akan pelajari ini di kelas 12. Ya. Jadi tolong kali ini coba diperbaiki lagi. Kita coba perbaiki kalian punya pola belajar, pola di kebiasaan di rumah itu coba diperbaiki juga ya. Maybe that is the problem there ya, karena mungkin terlalu ini sekarang sudah online itu sudah terlalu lama di rumah ini kan berarti kalian semakin ini tuh takutnya semakin kebablasan begitu. Nah, mengenai materi yang akan kita bahas hari ini masuk di materi bab 5. Materinya materi bab 5. Sebentar Pak ngomong sambil pakai pasang mic lagi. Pasang ini apa? Oke, jadi ya Pak pakai mikrofon saja. Nah, kalau materi ini kalau di Cambridge itu bab 5. Jadi kalau kita selama ini sudah belajar itu kan bab 1 2 3 4 7 8 yang di halaman lembar pertama itu yang di daftar isi itu kan 1 2 3 4 7 8 ya yang sudah kita pelajari. Nah, kali ini Pak mau supaya kayak bersih teratur begitu ya. Bab 5 6 juga kita habiskan saja supaya itu lembar itu selesai toh. Nah, jadi paling nanti kelas 2 kita bisa mulai lagi dengan lembar berikut ya toh. Jadi tidak perlu kita harus bolak-balik lagi, oh ini belum, oh yang ini sudah, kita loncat sana sini. Ya biar kita teratur saja sudah, kita ikut daftar isi itu berarti 5 dan 6 ya. Meskipun 5 dan 6 ini biasanya Pak pending, kalau misalnya Pak ajar Cambridge selama ini Pak pending karena itu materi Kurnas kelas 12. Nah, jadi takutnya kalian punya materi belum cukup dapat untuk mempelajari itu, sehingga biasanya Pak pending. Tapi untuk tahun ini Pak mau coba dulu ya. Dan oleh karena itu diharapkan konsentrasi kalian, fokus kalian, optimalisasi kalian dalam menyimak kita punya materi. Ya, begitu. Karena ini materinya sudah cukup ini. Tapi Pak akan berusaha untuk membuatnya semudah mungkin ya. Let's try. Ini wait a second Pak ini dulu ya. Oke. Sekarang kita masuk ke bab 5 itu tentang cell division ya, tentang pembelahan sel. Nah, pembelahan sel di sini apa itu artinya pembelahan sel? Ya, jadi kalau pembelahan sel ini sebelum Pak masuk materi ya, Pak hanya mau memberikan semacam contoh, analogi, perbandingan begitu, supaya kalian bisa lebih mudah paham. Jadi, pastinya kalau kalian melihat, kalian punya foto album dulu, ya toh, oh saya masih kecil, masih bayi. Terus bertambah tinggi, atau waktu SD tingginya seberapa. Sekarang SMA sudah tambah tinggi lagi. Tidak hanya tambah tinggi, tambah gemuk juga. Apalagi dengan WFH ini, lockdown ini semua di rumah saja, makan tidur, berarti tambah besar semua toh, tambah tinggi. Atau kalau ada yang di rumah ada tanaman pastinya, terus kalau mama atau kalian tanam itu benih atau biji atau bunga apa begitu, lama kelamaan dia semakin bertambah tinggi, atau bertambah besar, dia punya cabang bertambah banyak, daun bertambah lebar. Nah, itu semua kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena pada tingkat sel terjadi apa yang dinamakan dengan pembelahan sel atau cell division. Ingat itu.
Jadi karena kita tahu bahwa kita sudah belajar di semester awal bahwa unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup adalah sel. Nah, jadi kalau yang kita lihat organismenya, yang kita lihat orangnya, yang kita lihat tumbuhannya, yang kita lihat hewannya. Kalau dia bertumbuh dan berkembang seperti tadi, tambah besar, tambah tinggi, bercabang. Nah itu karena apa? Pada tingkat sel, ya, yang unit paling kecilnya itu tingkat selnya itu mengalami apa yang dinamakan dengan pembelahan. Kalau dia membelah-membelah, berarti pasti sel-selnya akan bertambah banyak. Nah, karena sel-sel itu bertambah banyak, makanya kita bertambah tinggi. Makanya kita bertambah besar. Makanya cabangnya bertambah banyak. Daunnya bertambah lebar. Makanya dia tambah tinggi, ya. Berlaku sama juga untuk hewan, misalnya seperti itu. Ya, jadi itu yang Pak ulangi dulu. Jadi tolong ya, ini video ini disaksikan dulu baik-baik. Nah, dan untuk video-video sebelumnya sebagai persiapan untuk nanti mau ulangan dan atau UTS ya. Ini UTS mungkin bulan depan kita sudah mau UTS ini ya. Jadi tolong dipersiapkan sebaik mungkin. Jadi Pak lanjut. Jadi itu ya cell division, pembelahan sel. Nah, di sini kita akan fokus kepada pembelahan sel organisme tingkat tinggi. Dalam hal ini tumbuhan, hewan, dan manusia. Ya. Jadi itu tadi yang Pak sudah bilang, kalau kita bertambah besar atau pohon bertambah tinggi atau apa, itu karena pada tingkat sel dia mengalami perbanyakan. Selnya bertambah banyak. Pak, kok bisa bertambah banyak ya? Melalui proses apa dia bertambah banyak? Melalui proses cell division atau pembelahan sel. So I hope you can understand this. So you can see at the slide, cell division is the process by which a cell divides into two new cells. Ya, jadi bagaimana sel itu, satu sel, kalau dia membelah, dia akan menjadi dua sel baru. Nah, ini kita merujuk pada tadi yang Pak singgung, organisme tingkat tinggi. Karena nanti kalau kita lihat pada organisme tingkat rendah, seperti Monera, Protista, yang sudah kalian pelajari di Kurnas itu mereka pembelahan itu multi, ya, multiseluler, multinuklear. Jadi satu sel yang membelah, dia justru akan menjadi lebih dari dua sel baru. Nah, pembelahan multinuklear. Nah, tapi kalau kita di sini di Cambridge ini kita cuma fokus ke pembelahan yang organisme tingkat tinggi, di mana kalau satu kali membelah dia hanya akan menghasilkan dua sel anak baru. Dan demikian seterusnya. 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16, dan seterusnya. Begitu ya? Nah, sekarang muncul pertanyaan, why do cells need to divide? Kenapa sampai sel ini harus membelah sih? Gitu. Nah, yang pertama, living things grow by producing more cells, not because each cell increases in size. Nah, karena kita tahu bahwa salah satu ciri-ciri makhluk hidup, ini mungkin kalian sudah dapatkan juga di Kurnas kelas 10 atau di Kurnas kelas 7 SMP. Nah, tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, salah satu ciri-ciri ya bahwa suatu benda itu dikatakan biotik atau dia hidup, itu kan dia apa, bertumbuh dan berkembang. Seperti yang tadi Pak kasih contoh di awal toh. Nah, kalau dia bertumbuh dan berkembang, berarti dia butuh semakin banyak sel. Karena semakin banyak sel itulah yang membuat dia bertambah tinggi, bertambah besar, dia punya cabang bertambah banyak untuk tumbuhan dan lain sebagainya. Jadi dia punya jumlah itu yang banyak, bukan dia punya ukuran yang tambah besar. No. Ya. Jadi sel itu bertumbuh, tubuh kita bertumbuh dan berkembang itu lebih karena jumlahnya yang meningkat, bukan ukurannya yang bertambah besar. Nah, ingat itu baik-baik. Nah, oleh karena itu otomatis cell division ini mutlak untuk dilakukan. Kemudian yang kedua bisa juga untuk repair of damaged tissue, ya, jadi untuk perbaikan jaringan-jaringan yang sudah rusak. Jaringan-jaringan yang rusak karena cedera, karena infeksi mikroorganisme, selnya rusak berarti harus segera digantikan dengan sel-sel yang baru. Ya, nah itu berarti harus direparasi atau diperbaiki. Nah caranya adalah apa? Sel-sel yang sudah rusak atau sel-sel yang sudah mati itu sudah tidak bisa berfungsi lagi, harus segera digantikan dengan yang baru. Melalui apa? Pembelahan sel. Jadi sel-sel yang masih sehat, mereka lah yang membelah supaya menjadi sel-sel sehat yang baru. Dan demikian diharapkan agar itu sel-sel itu membelah, dia bisa menutupi itu luka. Nah, meskipun ini pun biasanya ada batasnya ya, tergantung dalamnya luka. Jadi kalau lukanya tidak terlalu dalam, ya mungkin sel bisa membelah lagi supaya menutupi kita punya luka dan tampak tidak berbekas sama sekali. Tetapi kalau biasanya lukanya itu lebih dalam,
itu biasanya kemampuan regenerasi sel sudah berkurang. Jadi nanti bukan sel yang akan menggantikan, tetapi akan digantikan dengan kolagen, ya, jaringan ikat, ya, terutama kolagen. Itu yang biasanya akan memberikan bekas pada kulit kalian, yang biasa orang bilang luka parut, atau kayak biasa kalau kalian mungkin pernah luka jahitan, ya, dijahit itu. Nah, jahitnya itu kan akan ada bekas toh. Nah, bekasnya itu kenapa terbentuk itu bekas? Karena terisi dengan kolagen yang paling banyak. Kolagen itu termasuk jaringan ikat. Nah, mungkin kalau mengenai jaringan itu akan kalian pelajari di Purnas kelas 11. Ya. Tetapi ya pada dasarnya pembelahan sel juga salah satu fungsinya adalah untuk perbaikan jaringan. Kemudian yang ketiga, alasan kenapa sel juga harus membelah. Sel itu harus membelah karena apa? Kalau sel itu terlalu besar, dia itu tidak akan bisa lagi menyerap nutrien dalam waktu yang cepat. Ataupun sebaliknya, tidak akan bisa juga mengeluarkan zat-zat limbah keluar dari sel. Nah, itu kalau sel sudah terlalu besar. Kalau sel terlalu besar, ini mungkin Pak sudah pernah singgung dengan kalian di semester 1, ya. Jadi pernah dengar atau pernah ingat SA per V, rasio SA per V. SA, surface area per volume, luas permukaan per volume. Ya. Jadi SA itu harus lebih besar daripada volume. Begitu. Jadi luas permukaan dia punya rasio itu harus lebih besar dari volume. Karena kalau volume yang lebih besar, itu nanti sel akan kekurangan makanan. Nah, sama seperti kalau ini luas, kalau saya makannya porsinya 1 piring, tapi dikasih ke saya 2 piring, berarti tidak apa-apa, toh lebih baik lebih daripada kurang. Tapi kalau nanti saya sudah 4 piring, tapi dikasih cuma 3, berarti saya kekurangan makanan. Nah, kalau lama-kelamaan kekurangan makanan gitu, saya tambah besar ini, saya punya porsi harus 16 piring, dikasih cuma 10. Saya tambah besar, porsinya dikasih tambah kecil. Nah, biasanya itu yang terjadi kalau ukuran sel itu bertambah besar. Karena apa? Pertambahan volume itu lebih tinggi atau lebih cepat dari pertambahan luas permukaan. Nah, kalau hal ini terjadi terus, itu lama-kelamaan sel akan mengalami kekurangan makanan dan akhirnya akan mati. Perlahan-lahan satu persatu sel kita akan mengalami kematian. Nah, makanya itulah alasannya kenapa sel itu kalau dia sudah terlalu besar, ya, kalau dia punya SA per V itu sudah sampai 1, ya, sudah sampai 1, berarti dia harus selalu membelah supaya dia punya rasio meningkat lagi. Nah, jadi tidak boleh di bawah 1. Kalau di bawah 1 berarti 0, atau 0, itu berarti itu tadi yang Pak kasih contoh. Berarti kalau saya punya porsi 1 piring tapi dikasih kurang dari 1 piring, setengah piring saja misalnya, atau 3/4. Itu kan berarti kekurangan tuh, saya masih lapar tuh. Nah, kalau lama-kelamaan lapar, terakhir kelaparan, dan terakhir ya mati karena kekurangan makanan. Nah, itulah yang terjadi kalau sel menjadi terlalu besar. Makanya kenapa sel itu kalau dia punya ukuran sudah mulai besar, dia akan membelah. Karena ketika dia membelah, pasti sel anak atau sel baru yang terbentuk itu dia akan menjadi ukurannya kecil. Ya, toh tidak mungkin kalau ini sel membelah, dia hasil pembelahnya kok jadi tambah besar. Tidak. Nah, yang kita lihat di sini adalah contoh dari sel yang sedang membelah. Ya, ini mungkin sel zigot atau mungkin sel biasa. Ya, ini dari 1 dia membelah. Terus dia langsung ini sudah terbentuk 2 sel, yang 2 sel ini membelah lagi, siap membelah jadi 4, terus nanti jadi 8, 16, demikian seterusnya. Jadi nanti kalau boleh kita matematiskan dia pakai formula 2 pangkat n, ya 2 pangkat n. Jadi setiap kali dia membelah dia pakai 2 pangkat n. Jadi kalau membelah 1 kali berarti 2 pangkat 1, 2. Membelah 3 kali berarti 2 pangkat 3. Oh, berarti hasilnya akan menjadi 8. Oh, kalau dia membelah 5 kali berarti 2 pangkat 5, 32. Dan demikian seterusnya. Jadi Pak harap ini kalian bisa paham ini ya, fungsi dari cell division. Kenapa sampai sel-sel kita harus membelah. Oke. Sekarang kita lanjutnya ini. Nah, dalam proses sebentar, yes, oke. Jadi dalam proses mitosis ini, sel induk ya atau original sel yang pertama itu disebut dengan apa? Sel induk, ya, parent cell. The original cell, sel yang di mana ini pembelahan itu berasal,
itu disebut parent cell, sel induk. Nah, sedangkan sel-sel baru hasil pembelahan itu dikenal dengan istilah sel anak, ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris istilahnya daughter, anak perempuan, tapi maksudnya ya sel anak, ya. Kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi sel induk membelah menjadi 2 sel anak yang baru. Nah, sebelum pembelahan sel itu terjadi, sel itu dia harus mengcopy atau mereplikasi seluruh dia punya DNA. Kenapa? Karena DNA itu adalah yang menyimpan seluruh informasi genetika kita. Informasi genetik ini seperti apa, Pak? Itu yang atur kalian punya sifat semua, dari ujung kaki sampai ujung rambut, luar dalam, diagonal, samping, pokoknya itu semua. Kita punya sifat itu yang kita sudah ketahui, bahkan yang kita belum ketahui juga, itu semua tersimpan di dalam DNA. Nah, sebelum kita membelah ini sel, otomatis DNA-nya juga harus kita copy. Nah, kenapa kalau kita tidak copy, Pak? Dampaknya apa? Ya tadi Pak sudah bilang bahwa itu kan sifat semua tuh yang tersimpan di kita pun DNA. Kalau kita tidak copy itu DNA, berarti ketika sel itu membelah jadi 2 sel, ya, nanti cuma 1 sel saja yang mengandung DNA, yang 1 selnya hanya wadah kosong, tidak ada DNA, tidak ada kepribadian apa-apa, ya, tidak ada sifat apa-apa. Gitu. Jadi kalian bayangkan seperti apa ya? Oke, kalau misalnya saya Pak buat teh, ya. Sekarang ini teh ini Pak mau bagi 2. Bagi 2 berarti kan otomatis Pak ambil 1 gelas lagi, itu tadi ada 2 gelas, ya, otomatis teh yang 1 itu Pak harus tuang di gelas yang kosong supaya jadilah 2 gelas teh. Tapi kalau Pak cuma ambil 1 gelas dan Pak tidak tuang, ya berarti tidak bisa. Meskipun gelasnya cuma 2, tetapi yang terisi teh cuma di 1 gelas saja, itu berarti tidak bisa. Begitu. Berarti Pak harus buat lagi teh lagi tambah untuk isi di gelas yang kosong tuh. Nah, begitu. Nah, ini juga sama. Kalau sel mau membelah, otomatis DNA-nya juga harus kita copy. Karena apa? Kalau sel itu mau membelah, berarti kita sudah akan punya 2 sel. Berarti setiap sel harus dengan sifatnya. Begitu. Makanya otomatis DNA itu harus di-copy. Begitu, ya. Nah, jadi contoh seperti yang tadi Pak kasih contoh itu, ya, semoga kalian bisa mengerti. Jadi kalau Pak sudah buat teh 1 gelas, tapi sekarang butuh lagi tambah 1, ya berarti gelasnya Pak siap, dan otomatis tidak hanya gelasnya saja, Pak juga harus buat ulang lagi, buat tambah, bukan buat ulang, buat lagi teh lagi untuk taruh di gelas yang kosong lagi, ya toh, seperti itu. Nanti kalau DNA-nya ini sudah terkopi, baru sudah ketika sel anaknya sudah terbentuk, baru kita bagi, sudah sama rata. Oke, saya dapat DNA ini, silakan kamu dapat DNA itu. Tapi jumlah kita sama kok. DNA yang saya kasih jumlahnya sama. Nah, kalau kita berbicara soal mitosis, ya, jadi nanti pembelahan sel itu sebenarnya ada 2 jenis, ya. Nah, itu ada 2 jenis. Itu ada yang namanya mitosis, yang saat ini sedang kita pelajari, dan yang kedua meiosis. Tapi kalau meiosis itu biasanya untuk pembelahan sel-sel kelamin yang nantinya akan membentuk kita punya sel sperma atau kita punya sel ovum atau sel telur. Nah, itu biasa meiosis. Nah, itu tidak menjadi fokus pembelajaran kita pada Cambridge kali ini, tapi itu nanti akan dijelaskan juga secara lebih terperinci ketika kalian sudah naik ke kelas 12. Ya, URNAS. Nanti dipelajari di URNAS. Tetapi untuk kali ini untuk Cambridge kelas 10 ini kita cuma fokus ke mitosis saja. Nah, kembali ke sini, kalau mitosis itu kalau dia membelah, nanti sel anaknya itu akan sama persis, exactly like the parent. Dia akan sama persis dengan induknya. Itulah yang dikenal dengan istilah apa? Identik. Identik itu berarti identical, itu artinya sama persis. Bahkan mungkin tidak mirip, sama persis. Kalau mirip itu kan mungkin 99%, toh. Ini sama persis 100%. Nah, identik ini terlihat dari apa? Bagaimana kita mau menyatakan bahwa ini identik, ini bentuknya seperti apa? Kalau identik ini berarti artinya apa? Dari segi dia punya struktur, lihat, dia punya jumlah dan jenis kromosom itu sama. Jadi kalau misalnya saja manusia itu kan kita punya 46 kromosom. Nah, berarti ketika saya punya sel, kita punya sel membelah, sel anak yang terbentuk itu nanti akan punya 46 kromosom juga dengan struktur yang sama. Begitu.
Jadi kalau sel hati membelah jadi sel hati. Kalau saya sel mata yang membelah jadi sel mata. Sel kulit tadi yang luka kalau membelah jadi sel kulit. Jadi tidak mungkin kalau saya punya kulit yang luka membelah, oh jadi hati muncul di sini, atau jantung tiba-tiba muncul di sini, atau organ reproduksi tiba-tiba muncul di kita punya pipi, atau muncul di kita punya lengan misalnya. Kan tidak mungkin, karena sel apa yang membelah? Dia membelah secara mitosis, berarti dia akan menjadi sel yang itu. Sel hati membelah jadi sel hati. Sel paru-paru ya kalau membelah pasti menjadi sel paru-paru juga. Itu identik ya. Jadi kalau identik itu kita lihat juga dari tingkat molekuler, dia punya kromosom, juga jumlahnya dan jenisnya sama. Harap ini kalian bisa paham. Nah ini dia proses, lihat. Pertama, satu sel induk toh, sebelum dia membelah, dia punya DNA, dia harus membelah dulu. DNA-nya membelah dulu, jadi X begini, terus nanti akan ada tahapan-tahapan dalam mitosis, itu nanti baru kita lihat di slide-slide berikutnya. Tahapan-tahapan ini yang nantinya akan lihat membentuk atau membagi sel ini menjadi 2 sel anak, kemudian di masing-masing sel anak ini, lihat, dia punya kromosom sudah menjadi 2. Nah, bayangkan kalau dia tidak membelah dia punya DNA ini, tidak replikasi dia punya DNA. Berarti kalau hanya ada 2 begini, ketika sudah terbentuk 2 sel anak, nanti masing-masing sel anak hanya akan ada satu. Yang satu dapat merah, satu dapat ini biru. Tidak bisa seperti itu. Karena nanti lama-kelamaan kita punya kromosom setiap kali membelah akan semakin sedikit. Nah nanti ini sudah satu. Nah kalau nanti dia mau membelah lagi, karena dia sudah tambah besar, dia harus membelah ya, berarti ini setengah lagi, kan tidak mungkin. Nanti lama-kelamaan ini kromosom akan tambah kecil, terakhir kalau sudah terlalu kecil, tidak bisa lagi mengekspresikan sifat sebagaimana mestinya, dan nanti itu sudah tidak akan bisa lagi mendukung fungsi kehidupan. Ya, jadi Pak harap ini bisa dipahami. Jadi intinya kalau sel sebelum membelah itu dia punya kromosom dulu, dia punya DNA itu yang harus direplikasi. Replikasi itu maksudnya dibuat kopian. Nah, tetapi pengecualian itu untuk organisme yang sifatnya uniseluler. Ya, karena kalau uniseluler itu kan berarti dia punya sel cuma satu. Nah sekarang kalau dia membelah, apakah itu untuk bertumbuh dan berkembang? Apakah itu untuk perbaikan jaringan? Untuk organisme uniseluler tidak pakai istilah seperti itu. Sehingga kalau mereka membelah itu sama saja dengan mereka itu sedang bereproduksi. Tetapi bereproduksi secara aseksual atau tak kawin. Lihat, ini contoh paramecium, ya memang ini contohnya bakteri paramecium ya macam-macam. Tapi kalau contoh yang ditunjukkan di slide ini adalah paramecium ya, termasuk golongan Ciliata, kingdom Protista ya. Mungkin kalian sudah pelajari di Kurnas di klasifikasi makhluk hidup ya. Nah, kalau sel, kalau organisme yang uniseluler ya, yang cuman tersusun atas satu sel ya. Jadi kalau organisme yang cuman tersusun atas satu sel, itu kalau dia membelah ya, kalau dia membelah itu sama saja dengan dia sudah melakukan reproduksi, tapi reproduksinya termasuk reproduksi vegetatif atau aseksual atau tak kawin. Gitu ya, contohnya seperti ini. Dan ini lama-kelamaan dia akan celahnya ini akan semakin kecil terakhir selnya memisah seperti itu. Nah, sekarang sebelum kita bahas bagaimana proses sel membelah, kita harus melihat dulu bagaimana DNA itu bereplikasi. Sebentar. Sebentar ya, sebentar. Nah, sekarang DNA itu sendiri itu apa sih? Nah, jadi mungkin perlu Pak jelaskan di gambar ini, lihat ya, di gambar di bawah. Di dalam inti sel ya, atau nukleus, kalau Pak omong tentang inti sel, nukleus semua sudah harus tahu ya. Nah, jadi inti sel atau nukleus itu lihat di dalam ini sama kayak mie, ini sama kayak mangkok yang ada mie. Nah ini mie yang warna kuning ini sebenarnya adalah apa? Benang-benang pembawa sifat.
yang namanya kromatin. Benang-benang pembawa sifat yang namanya kromatin. Nah, kromatin ini, kalau kita lihat lagi, dia tersusun atas untaian DNA yang sangat banyak, yang melilit. Jadi kita punya kromatin itu sebenarnya di dalam itu mengandung untaian DNA, rantai DNA. Nah, rantai DNA ini nanti kalau dia melilit semakin tebal, itu nanti kromatinnya itu juga akan semakin tebal. Nah, kalau dia sudah tebal seperti ini, bentuknya seperti X begini, ini disebut dengan kromosom. Nah, jadi kromatin itu benang-benang pembawa sifat yang tipis, tetapi kalau dia sudah menebalnya itu nanti dia menjadi kromosom. Bagaimana dia bisa menebal? Kalian bayangkan seperti begini. Kromatin itu seperti saya punya kabel HP yang memanjang, ya, atau kabel laptop atau kabel apa begitu yang panjang. Kita biarkan dia terbentang saya seperti itu. Tapi kalau kromosom itu, saya sudah lilit, saya sudah putar itu kabel supaya dia jangan terlalu makan tempat, tuh. Nah, jadi kita sudah putar itu kabel listrik atau kabel cas, nah, supaya dia lebih hemat ruang, nah, begitu. Nah, itu berarti dia sudah jadi kromosom. Dan itu sudah alasannya kenapa dia harus dililit, supaya apa? Bisa muat di kita pun tubuh ini. Karena apa? Kalau ini DNA kita tarik sampai panjang, percaya tidak percaya, dia bisa sepanjang bumi matahari bolak-balik. Kalau kita punya jutaan sel semua ini, dia punya rantai dia punya kromosom, kita ulurkan dia, uraikan dia menjadi kromatin yang begitu panjang, kita punya rantai DNA ini bisa bumi matahari bolak-balik, terlalu banyak. Begitu. Tetapi karena dia coil begitu, makanya bisa muat di kita punya tubuh yang sekecil ini, yang sebesar ini. Bayangkan kalau tidak di coil, berarti kita punya tubuh harus seraksasa seperti apa, ya kan? Jadi itu tadi DNA itu terdapat di dalam nukleus, ya. Kita lihat yang poin pertama, dan nukleus inilah yang mengontrol seluruh aktivitas sel, termasuk juga kapan sel harus membelah, kapan sel harus berhenti membelah, seberapa banyak sel anak yang harus dihasilkan. Itu semua diatur oleh inti sel. Nah, makanya kenapa disebut dengan inti, karena memang dia sangat inti, sudah sangat penting, dia kontrol semuanya. Jadi otaknya sel itu adalah nukleus. Nah, DNA itu kan tadi Pak sudah bilang di poin kedua, kita lihat DNA itu kan dia sudah terletak seperti untaian, ya, untaian DNA yang memanjang. Nah, kalau pada sel-sel yang tidak sedang membelah, non-dividing, itu kita punya DNA itu terdapat dalam kromatin tadi. Nah, kromatin yang ini dia tidak ini, ya, dia tidak menebal. Loh Pak, kalau memang dia tidak menebal, berarti kok dia tetap bisa muat? Ya, kromatin ini juga dia tetap dililit, tetap melilit. Hanya kalau kromosom itu dia melilitnya lebih double lagi begitu. Jadi bukan berarti kromatin itu dibiarkan dia kalian lihat ini, kromatin pun lihat dia sudah melilit begini tuh. Ini yang kromatin. Tetapi kalau kromosom dia melilit lebih lagi kayak bertingkat-tingkat begitu. Supaya lebih kompak lagi, lebih kondens, lebih padat lagi supaya bisa tidak makan ruang lagi begitu. Nah, jadi kalau dia dalam posisi terurai saya seperti itu disebut dengan kromatin. Tapi kalau dia sudah menebal, ya, menebal itu berarti dia sudah menjadi kromosom seperti itu. Jadi biasanya kalau pada sel-sel yang sedang membelah atau mau membelah, itu berarti kromatinnya akan menebal menjadi kromosom. Jadi ingat kalau Pak tanya, kromatin itu biasanya ditemukan di mana? Oh, di sel-sel yang tidak membelah. Kalau ini kromosom, oh itu berarti kromatinnya sudah menebal menjadi kromosom. Contohnya apa? Sel-sel yang sedang membelah. Contohnya sel-sel meristem, ya, pada tumbuhan, atau sel-sel embrionik pada manusia dan hewan, atau sel-sel zigot itu toh. Nah, zigot yang sperma dan ovum mengalami fertilisasi membentuk zigot, ya, zigot membelah, itu pasti dia punya DNA itu semua terdapat dalam bentuk kromosom supaya lebih mudah untuk diatur. Karena kalau itu kromatin terlalu panjang, ketika sel mau membelah itu nanti akan sulit untuk diatur itu DNA seperti itu. Nah, kalau dia sudah jadi kromosom seperti ini nanti kita sudah bisa bagi dia menjadi ini. Lihat, kalau dia sudah bentuk X, ini kromosom, di mana setengahnya ini, satu ini disebut dengan kromatid. Nah, dengan kata lain, satu kromosom tersusun atas satu pasang kromatid atau dua buah kromatid. Ingat itu, ya. Jadi kalau ini adalah satu kromatid, satu kromosom,
satu X ini, sedangkan setengah-setengahnya itu adalah satu kromatid. Jadi Pak ulangi, ini kromosom, the whole thing is the chromosome, and then the half of it is the chromatid. Nah, dua kromatid ini bergabung, ya, membentuk satu kromosom oleh apa? Oleh bagian tengah ini yang disebut dengan sentromer, sentral, sentro itu tengah, ya. Jadi bagian tengah ini sentromer, bagian tengah ini sentromer, itu berfungsi untuk apa? Melekatkan dua kromatid supaya dia menyatu menjadi satu kromosom, seperti itu. Sampai di sini harap bisa dipahami, ya. Nah, kromosom structure. Kalau dia tidak sedang membelah, dia kromatin sebenarnya. Ini kromatin yang hanya ada satu kromatid. Kalau dia sudah terduplikasi, berarti dia sudah jadi X, berarti sudah jadi dua kromatid sister. Sister kromatid adalah kromatid saudara. Jadi kalau dia sudah membelah, terduplikasi, itu dia sudah menjadi dua kromatid, berarti dia sudah dikatakan satu kromosom. Karena ingat, satu kromosom tersusun atas dua kromatid. Sudah? Oh, okay. Jadi tadi Pak sudah jelaskan, sentromer itu bagian tengah, dia itu yang akan menjadi titik atau tempat perlekatan antara dua kromatid. Nah ini, lihat, kromatin, dia cuma kayak satu garis, terus dia terduplikasi dulu, dia mereplikasi dulu, ya, dia buat kopian, sekarang sudah jadi dua, baru dia coil up itu dia melilit supaya dia semakin kompak lagi, semakin padat lagi untuk membentuk kromosom. Nah, sekarang muncul pertanyaan di bawah, kenapa sih DNA harus berubah dari kromatin menebal menjadi kromosom? Nah, supaya yang tadi Pak bilang, supaya ketika nanti sel membelah pada tahap berikutnya itu lebih gampang diatur dan lebih efisien, begitu. Nah, sama seperti ini toh, yang lebih mudah kalian pikul itu kalau kabel casing itu dililit atau dibiarkan terlentang seperti itu. Pasti lebih mudah kalau kalian lilit toh, kalian sudah ikat putar dia supaya bawa kemana-mana, kan ya satu genggaman tangan saja. Tapi kalau itu kabel cas dibiarkan terurai, bagaimana kalian harus tarik helap itu ini apa? Itu kabel cas panjang-panjang, ya toh. Tapi kalau kalian lilit dia, berarti kan lebih mudah untuk kalian mobilisasi dia, bawa dia kemana, ke sana kemari toh. Nah, jadi intinya analoginya seperti itu. Jadi supaya itu kromosom atau itu kita pun DNA itu lebih mudah untuk diatur, lebih mudah untuk nantinya dibagi ke sel-sel baru. Itu karena kan tadi Pak sudah bilang di awal bahwa kalau sel itu dia mau membelah, berarti masing-masing sel juga nantinya harus mendapatkan kopian dari DNA atau begitu yang mengandung ketemu sifat. Karena kalau tidak itu sel hanya akan menjadi sel saja, wadah kosong tanpa ada kepribadian apa-apapun seperti itu. Itu yang ini, ya. Jadi dia kromatin, dia mengkopi dia sendiri dulu, replikasi atau duplikasi sama saja, baru dia coil menjadi kromosom, dia menebal menjadi kromosom, begitu. Nah, kalau kita berbicara soal jumlah kromosom, setiap organisme itu punya jumlah kromosom yang spesifik, yang jumlahnya itu tertentu dan spesifik untuk setiap organisme. Ya. Contoh, kalau manusia, itu kita memiliki 46 kromosom, atau biasa orang bilang punya 23 pasang. Ya. Anjing misalnya punya 78 kromosom atau 39 pasang. Ikan mas 94. Ya, jadi biasanya jumlah kromosom ini tidak menentukan kompleksitas dari makhluk hidup, ya. Bahwa anjing punya ini apa kromosom banyak dari manusia, berarti anjing ini lebih modern kan, lebih maju dari manusia, tidak. Jadi jumlah kromosom itu tidak menentukan seberapa kompleks atau seberapa sederhananya suatu makhluk hidup. Soalnya udang saja 132. Udang saja 132 kromosom dikunjungi. Lettuce apa nih? Salada tuh 18 saja atau 9 pasang. Oh, okay. Dan contoh yang lain silakan. Nanti kalian bisa lihat saja di internet daftar atau list chromosome numbers of each species. Itu nanti ada terlalu banyak. Nanti dia akan kasih tabel, kalian lihat saja apa yang kalian mau. Kucing berapa, ayam berapa. Nah, kadang-kadang ada juga
hewan spesies tertentu yang dia punya jumlah kromosom itu sama. Saya lupa seperti antara ayam dengan apa begitu, sorry, saya lupa. Pokoknya ayam dengan apa itu dia punya jumlah kromosom sama. Padahal dia spesiesnya berbeda. Hewan itu berbeda. Jadi ayam dengan ini lalat buah ke apa begitu. Dia punya jumlah kromosom sama. Tetapi kenapa sampai yang satu jadi ayam, yang satunya jadi hewan lain? Karena apa? Meskipun kita punya jumlah sama, kita punya kromosom, tetapi struktur kita punya kromosom berbeda. Isi dalam itu sifat sama, ya toh? Jadi bayangkan seperti begini. Saya punya piring dengan kamu punya piring jumlahnya sama 10-10. Tetapi isi dalam piring saya makanannya beda. Kamu punya isi dalam piringnya makanannya berbeda. Makanya berarti otomatis makanan lain. Jadi spesiesnya lah gitu ya. Jadi kadang-kadang kalian akan temukan seperti itu, dua hewan atau dua tumbuhan yang berbeda sama sekali, itu dia punya jumlah kromosom sama. Tetapi kalau memang jumlah kromosomnya sama, apakah dia satu spesies? Tidak. Jadi kita harus lihat lagi, berarti dia punya struktur itu pasti tidak sama. Contohnya seperti tadi, kita punya piring sama, ya toh, jumlahnya, warna piringnya, ukuran piring mungkin sama, tapi isinya berbeda. Oh, saya makan ini, kamu makan itu, berarti beda. Gitu ya. Nah, di sini mungkin saja kalau ada yang bertanya, loh kok kenapa 46, tapi dia harus bilang 23 pasang. Kenapa? Kenapa tidak bilang 46 saja? Kenapa harus bilang pasang-pasangan? Seperti itu. Nah, mengapa? Karena semua kromosom dalam tubuh kita, itu dia letaknya atau terdapat itu sebagai pasangan. Begitu. Nah, itu nanti baru Pak jelaskan lagi. Nah, sekarang kita lihat poin yang pertama ini. Semua sel-sel tubuh kita, ya, jadi di dalam kita punya tubuh ini, sel-sel kita dapat kita golongkan menjadi dua pembagian utama. Jadi yang pertama adalah sel tubuh atau sel somatik istilahnya. Nah, kalau di dalam kita punya sel tubuh atau sel somatik, itu jumlah kromosomnya sama. Jumlah dan jenis, lihat ini, the same kind, jenis dan jumlah. Jadi tidak hanya jumlah sama, tetapi struktur atau isi dalamnya juga sama. Kalau saya punya, kita dua piring sama, kalau saya kasih nasi, di situ juga nasi. Kalau saya tambah daging, di situ juga harus tambah daging. Saya tambah kuah, di situ juga harus tambah kuah. Harus sama, persis. Itulah yang ada di kita punya sel-sel tubuh. Jadi kalau sel-sel tubuh membelah, sel-sel anak hasil pembelahannya itu, jenis maupun jumlah kromosom harus sama. Itulah yang tadi Pak bilang, apa? Identik. Ya, contohnya manusia. 46 kromosom. Jadi kalau saya punya sel kulit membelah, ya, pastinya di dalam sel-sel kulit saya yang baru itu tidak hanya dia punya jumlah yang sama. Oke, 46 iya, tetapi struktur di dalam itu kromosom itu juga pasti sama. Makanya jadinya sel kulit, bukan jadinya kok hati. Kalau luka begini, membelah kok jadi sel hati atau jadi hidung di sini, bisa punya lengan, misalnya, kan tidak mungkin seperti itu. Atau contohnya seperti fruit fly, dia punya jumlah kromosom, ya. Jadi kalau di human manusia itu kita punya 46 kromosom, ya, di kita punya sel tubuh. Berarti di saya punya sel kulit ada 46. Di saya punya jantung ada 46 juga. Di saya punya sel otot juga pasti 46 kromosom. Begitu. Ya. Karena ini kan tubuh semua tuh, kulit, jantung, otot. Dan perlu Pak pertegas lagi, tidak hanya jumlahnya, tetapi juga jenis atau struktur DNA, jenis DNA di dalam itu kromosom juga pasti sama. Makanya meskipun dia 46 kromosom, tetapi kalau sel otot membelah, dia akan menjadi juga sel otot kembali. Demikian juga untuk sel kulit, demikian juga untuk sel jantung. Begitupun juga untuk Drosophila melanogaster, lalat buah, ya, dia punya 8 kromosom, di dia punya kulit juga 8, di dia punya jantung juga 8, di dia punya otot juga 8. Gitu. Dan sama juga kayak tadi, bukan hanya jumlah, tetapi jenisnya. Oke. Berarti Pak jelaskan dulu yang ini, gambar kotak kuning ini. Nah lihat, ini disebut dengan kariotip. Kariotip itu adalah tampilan dari kita punya kromosom. Nah lihat, manusia ini kan punya 46 kromosom. Toh, kalau kita hitung coba, 1, 2, 3, 4, sampai 23 pasang toh, atau 46. Jadi memang kalau di dalam tubuh, kromosom kita, ya, manusia, hewan, tumbuhan, itu biasanya dia terletak, bukan biasanya lagi, selalu terletak berpasangan. Makanya kenapa orang bilang 46 atau 23 pasang. Nah, terus Pak, bagaimana caranya ini kromosom ini dia mencari dengan pasangan? Dia mencari pasangan yang homolog. Ya. Jadi pasangannya ini sesuai dengan yang bentuk,
ukurannya hampir sama. Jadi lihat, oke Pak, perbesar dulu. Bisa tidak ini? Oke. Lihat yang ini ya. Perbesar lagi, oh tidak bisa lagi. Lihat ini, satu ini kita anggap saja, kita bilang ini satu AB ya. Nah lihat, satu A homolog dengan satu B. Tetapi satu A tidak homolog dengan 2A. Ya tuh, kalau 2A homolognya dengan mana? Dengan 2B di sebelahnya. Makanya kenapa mereka berdekatan terus. Jadi di dalam tubuh kita kromosom itu berpasangan dengan apa? Dengan kromosomnya yang homolog, yang hampir sama. Ya tidak harus sama persis, tidak harus identik, tapi minimal hampir sama juga bisa. Jadi itulah yang punya daya tarik begitu. Jadi yang sesama mereka itu punya daya tarik tersendiri sehingga mereka akan selalu berpasangan. Nah, dari 46 kromosom ini atau 23 pasang ini, dari nomor 1 sampai 22 ya. 22 pasang atau 44 itu disebut dengan kromosom tubuh. Ya, kromosom tubuh atau autosom. Nah, dengar baik-baik Pak, tidak tulis di slide, tapi memang Pak mau kalian menyimak Pak punya video. Nah, begitu. Karena kalau semuanya sudah ada di slide, bisa saja kalian tidak baca, kalian tidak simak, kalian cuma baca slide saja Pak. Padahal ada banyak materi yang dan banyak informasi-informasi yang saya jelaskan lewat video, begitu ya. Jadi Pak ulangi sampai di mana Pak? Nah ini, kalau tidak interaktif berarti tidak ada yang mengingatkan Pak. Ya, jadi kromosom itu dibagi menjadi dua jenis. Ya. Kalau tadi yang pasangan kromosom 1 sampai 22, ya, 22 pasang itu dari sini sampai sini 44 itu disebut dengan kromosom tubuh atau istilahnya autosom. Jadi kalau autosom kita dan hewan, tumbuhan itu ada autosom manusia ya. Autosom manusia ada 44. Sedangkan kalau sepasangnya yang terakhir yang cuma 2 saja di sini, ini adalah kromosom seks atau kromosom atau gonosom ya. Jadi kalau pasangan kromosom nomor 1 sampai nomor 22 itu di dalamnya itu berisi sifat-sifat gen-gen yang mengatur sifat-sifat di tubuh kita. Yang artinya bahwa laki-laki bisa ada itu, perempuan juga bisa ada itu dengan peluang yang sama. Atau hewan jantan, hewan betina. Seperti apa? Mata, hidung, telinga. Kan biar mau laki-laki ataupun perempuan, mata, hidung, telinga pasti tetap ada toh. Nah, seperti itu. Tetapi kalau itu yang autosom. Kalau yang gonosom, yang kromosom seks, yang pasangan yang nomor 23 ini, dia cuma sepasang saja. Itu yang menentukan kita punya determinasi seksual. Kita punya jenis kelamin. Jadi pria atau wanita. Begitu. Kalau pria berarti harus ada penis. Harus ada jakun, harus ada apa? Jenggot. Nah, itu kan ciri-ciri yang khas untuk laki-laki tuh. Berarti itu diatur sifatnya di pasangan kromosom nomor 23 ini. Nah, begitu. Kalau perempuan, berarti nanti payudaranya harus lebih besar. Harus ada vagina, harus ada ovarium, harus ada oviduk. Dia punya hormon-hormon di dalam juga pasti beda dengan pria. Dengan konsentrasi yang berbeda juga antara pria wanita itu berbeda. Nah, karena itu sudah ada pembedaan jenis kelamin, menurut jenis kelamin, berarti itu semua sudah diatur di pasangan kromosom nomor 23 ini yang kromosom seks. Nah Pak, sekarang bagaimana untuk hewan-hewan yang lain? Bagaimana kita tahu bahwa jumlah kromosom itu, kromosom tubuh berapa, kromosom seks itu berapa? Nah, intinya bahwa kuncinya itu di kromosom yang paling terakhir ini, seks. Kromosom seks itu pasti cuma sepasang. Karena hanya ada 2 jenis kelamin, toh, pria dan wanita. Atau jantan dan betina. Putik dan benang sari. Putik untuk betina, benang sari untuk jantan. Ini untuk tumbuhan. Ya. Jadi kalau misalnya saja kalian dikasih spesies tertentu dengan jumlah kromosom tertentu, kalian tinggal ambil saya 2 memang. 2-nya itu kalian kasih keluar, itu sudah pasti kromosom seks. Sisanya itu sudah pasti kromosom tubuh. Jadi sama kayak lalat buah ini. Oke Pak, perkecil kembali. Oke, lalat buah ini kan ada 8. 8 berarti kalian ambil 2 sudah. 2-nya itu berarti kromosom seks, berarti sisanya berapa? 6 itu 3 pasang, itu pasti kromosom tubuh. Begitu. Dan demikian untuk tumbuhan dan hewan-hewan yang lain. Ambil memang dia punya 2 kromosom, berarti 2-nya itu sudah pasti kromosom seks. Kromosom seks itu pasti sepasang. Tinggal sisanya
itu yang merupakan kromosom tubuh. Kemudian ini juga lihat XY. Kalau XY itu berarti pasti laki-laki atau jantan, hewan jantan. Kalau XX ya, itu dia wanita atau hewan betina. Jadi sebenarnya bukan Y sih, tapi karena kalau kromosom ini kan dia bentuknya kayak X toh. Nah, tetapi kalau kromosomnya cuman setengah begitu tidak lengkap, itu ya orang bilang sudah Y saja karena satunya sudah bentuk seperti X, yang satunya kita sebut saja Y, artinya bahwa dia memang tidak selengkap kromosom X. Nah, jadi itulah kita laki-laki. Di dalam kita punya sel itu ataupun hewan jantan, mamalia. Di dalam kita punya sel itu kita punya kromosom cuma ada XY. Satunya X dianggap lengkap, jadi X, tetapi satu kromosom satunya itu tidak lengkap, jadi makanya disebut dengan Y. Jadi X, Y. Ya. Tetapi kalau kromosom itu lengkap, ada X dan ada X lagi, dia lengkap semua, dia punya lengan, itu berarti XX. Dia jadi wanita atau hewan betina. Oke. Nah, jadi ini sedikit tentang kromosom tadi ya. Jadi kromosom itu kenapa sampai kita bisa bahas kromosom padahal dari awal tadi kok Pak bilang ini soalnya sel, pembelahan sel, kok bukan sel yang dibahas tapi kok kromosom, DNA ya. Tadi itu karena kalau sel mau membelah berarti semua sifat-sifatnya juga harus dibuat kopiannya supaya ketika sel anak baru terbentuk sel-selnya juga sudah diberikan dengan sifat-sifat ya, supaya ada kepribadiannya begitu toh. Nah, sekarang kita sudah masuk ke intinya ini. Sekarang kalau tadi DNA semua, kromosom semua sudah kita sudah atur, mereka sudah siap untuk membelah. Artinya bahwa mereka sudah replikasi dan mereka sudah dibuat kopiannya. Ya, toh, mereka sudah selesai dibuat kopiannya, sudah direplikasi. Sekarang sel sudah siap untuk mau membelah. Nah, bagaimana prosesnya? Nah, kalau sel dia sudah siap untuk membelah, berarti dia harus ikut sistem. Ya, jadi mekanisme pembelahan sel itu sebenarnya diatur lagi oleh suatu peraturan yang lebih tinggi, ya, yang dikenal dengan istilah siklus sel. Jadi semua sel yang membelah dia harus mengikuti protokol atau dia harus mengikuti suatu aturan yang namanya siklus sel. Jadi siklus sel ini dia merupakan serangkaian tahap-tahapan yang nanti dia itu akan mengatur persiapan bagaimana sel itu menyiapkan diri untuk membelah, kemudian sementara membelah apa yang dia lakukan, dan setelah itu kapan sel itu harus berhenti. Itu semua harus ikut protokol. Protokol itu yang dikenal dengan istilah siklus sel. Jadi untuk gampangnya seperti itu, supaya lebih mudah untuk pahami. Jadi siklus sel itu dia serangkaian ya, tahapan atau ya serangkaian tahapan yang bertindak sebagai protokol atau peraturan yang mengontrol. Oke, kamu sudah siap belum? Oh, kamu belum siap, belum bisa membelah. Oh, yang kamu mana? Sudah siap. Oke, nanti dia kayak cross check begitu. Nah, kalian bayangkan seperti kayak apa kayak orang yang mau datang inspeksi atau apa, oke cek mana, oh ini sudah lengkap semua belum? Kalau sudah lengkap siap membelah. Oke, kalau sudah membelah masuk lagi ke tahap berikut. Silakan membelah. Terus harus berhenti. Kamu punya jumlah sudah cukup. Jumlah sel anak yang terbentuk sudah cukup, berhenti sudah. Jangan terlalu banyak sel yang terbentuk, stop. Nah, terus yang lain lagi mana? Sudah siap belum? Kalau belum, persiapkan dulu. Kalau sudah siap semua, mari lapor ke saya atau saya yang pergi ke sana untuk cek. Kalau cek sudah siap, oke, berarti kamu sudah siap masuk ke tahap berikutnya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalian bayangkan seperti itu sudah. Jadi setelah itu sel akan bertumbuh sekalian mempersiapkan diri untuk membelah. Setelah mempersiapkan diri, dia siap eksekusi itu pembelahan itu untuk membentuk 2 sel anak. Nah, kemudian nanti demikian siklusnya berulang lagi. 2 sel anak tadi bertumbuh dan berkembang, bertambah besar, tetapi kalau di ukuran sudah terlalu besar, dia harus membelah lagi supaya dia tambah kecil. Supaya alasannya tadi toh, supaya dia masih bisa dapat nutrien seperti itu. Oke. Sekarang Oke, mungkin ini saja dulu pengantar untuk siklus sel, ya. Karena nanti selanjutnya kita akan masuk lagi ke bab yang berikut, bagaimana caranya sel itu bermitosis. Nah, ini kita belum sampai ke mitosis. Ini masih pengantar. Jadi masih siklus sel dulu. Jadi
di dalam siklus sel itu ada mitosis. Jadi siklus sel itu lebih umum lagi. Jadi seperti yang saya bilang, kalau sel itu dia mau bermitosis ataupun mau bermeiosis, ya, dia harus ikut protokol. Protokol yang harus dia ikut itu adalah siklus sel. Tidak boleh ikut protokol yang lain. Dan karena memang tidak ada juga protokol yang lain. Satu-satunya yang mengontrol sel itu harus membelah kapan, berhenti kapan, seberapa banyak dia harus membelah, itu hanyalah siklus sel. Jadi supaya tubuh kita itu bisa bertumbuh dengan baik dan sehat, itu berarti sel-sel semua harus ikut ini siklus sel. Begitu ya, dia harus ikut siklus sel. Jadi intinya nanti baru kita akan lihat lagi seperti apa sih siklus sel itu. Jadi siklus sel itu nanti akan dibagi menjadi dua tahapan lagi. Jadi siklus sel dibagi lagi menjadi dua. Tahapan yang pertama adalah interfase, lihat yang begini besar nih, interfase. Kemudian tahapan yang kedua adalah fase M. Fase M atau fase mitotik. Nah, itulah yang mitosis terjadi. Nah, sekarang kalian bisa lihat di sini. Kalau ini adalah waktu, lihat, siklus sel dibagi menjadi dua, toh, interfase dan fase M. Berarti kalian bayangkan, interfase ini dia lebih lama. Ya, karena apa? Di interfase ini dia mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri itu kan lebih lama daripada eksekusi. Begitu. Jadi, Pak ulangi, siklus sel, ini yang terakhir sudah. Siklus sel, dia terbagi menjadi dua tahap. Ada interfase dan ada fase M. Nah, interfase ini, lihat dia mencakup hampir 70-80% ya, dari total waktu yang dibutuhkan untuk membelah. Nanti kalau dia sudah persiapan habis, langsung dia berpindah ke fase M, itu nanti sel mulai membelah sudah. Membelah itu kalian lihat cuman sepersekian, hanya berapa persen saja tuh, dia lebih cepat. Ini analoginya apa? Seperti biasa kalau kalian mau persiapan untuk ujian tuh, kalau kalian mau persiapan untuk UTS atau UAS, pasti mungkin berminggu-minggu kalian belajar misalnya, atau 1 minggu kalian belajar. Tetapi ketika kalian menjalankan ujian, ujiannya berapa jam sih? Cuman 2 jam saja tuh, atau 1,5 jam, atau mungkin 1 jam saja. Tetapi apakah kalian belajar dulu cuman 2 jam? Kan tidak. Mungkin berhari-hari, mungkin beberapa jam sehari. Nah, ini juga sama. Jadi biasanya itu mempersiapkan diri, persiapan itu lebih lama daripada eksekusi. Nah, ini juga jadi interfase itu biasanya dia lebih lama. Jadi kayak kalau misalnya saja sel kita itu mungkin butuh waktu berapa jam, kayak bakteri ya. Kalau bakteri E. coli misalnya dia butuh waktu 8 jam, setiap 8 jam untuk membelah. Nah, nanti 6 jamnya itu dia pakai untuk interfase dulu, persiapan dulu. Nah, berarti 2 jam itu dia langsung fase M, fase mitosis tadi. Begitu. Ya, jadi Pak ulangi, siklus sel ada 2, dibagi lagi jadi 2 tahap, interfase dan fase M. Interfase itu tahap di mana dia mempersiapkan diri dulu sebelum membelah, termasuk tadi kromosom itu harus bereplikasi, harus ini, itu terjadi di interfase, sedang mempersiapkan diri. Nanti kalau interfase sudah selesai, dia siap berpindah ke tahap siklus sel yang kedua, yaitu fase M atau mitosis. Itu ya dia cepat saja. Terus Pak, kalau manusia pun ini karena mana? Oh, manusia itu sel yang paling cepat membelah adalah sel pencernaan dan sel kulit. Berapa lama, Pak? Berapa jam? Bukan jam, hari. 30 hari. Ya, jadi 3 sampai 4 minggu. Waktu yang dibutuhkan sel-sel kita untuk meremajakan diri untuk membelah menjadi sel-sel baru. Itu butuh waktu 3 sampai 4 minggu. Yang paling cepat itu adalah sel-sel pencernaan kita dan sel-sel kulit. Jadi ya paling kayak 28 hari persiapan, 2 harinya langsung eksekusi untuk membelah. Bisa seperti itu. Ya. Nah, nanti interfase dibagi lagi menjadi beberapa tahap lagi. Nanti fase M itu dibagi lagi menjadi beberapa tahap lagi. Nah, itu nanti baru minggu depan ya. This is my promise. Let's hope it can come true ya. Mari kita bersama-sama berharap, berdoa supaya minggu depan Pak bisa interaktif dengan kalian ya. Jadi nanti minggu depan kita akan bahas lagi interfase itu dibagi lagi jadi 3 tahap, terus fase M dibagi lagi menjadi beberapa tahap. Nah, tahap-tahap inilah yang harus kalian pahami karena nanti akan lebih banyak Pak tanyakan di ulangan maupun di uji. Ya, mungkin itu saja yang bisa Pak sampaikan untuk saat ini. I'll see you next week ya. Okay, thank you very much.